Oke, tak share screen lagi. Nah, udah kelihatan ya? Halo? Udah ya, alhamdulillah. Aduh, ini baterainya tinggal 50%. Bismillah. Jadi seperti yang udah diketahui tadi ya, jadi gouache itu memang berbeda dengan watercolor biasa karena dia tidak transparan. Nah, jenisnya ada dua, ada watercolor gouache, ada acrylic gouache. Lalu untuk medianya sendiri bisa berbagai macam media ya. Jadi kalau untuk di kertas itu lebih baik pakai yang dua-duanya sebenarnya baik ya, color ataupun acrylic gouache. Tapi biasanya acrylic gouache itu dia memiliki kelebihan kalau misalnya kalian sapukan kuas itu akan lebih bertekstur daripada yang watercolor gouache, seperti itu ya. Nah, lalu sifatnya nih tadi sudah tahu. Jadi untuk gas yang berwarna gelap akan terlihat terang, dan yang gas terang yang berwarna terang akan nampak gelap saat mengering. Nah, selanjutnya adalah gini, kalau misalnya kalian pakai cat gouache itu kalian kan biasanya sketsa dulu ya kalau melukis itu. Jadi harus apa ya, kalian harus bersiap-siap lah nanti garis gambar kalian tuh bakalan hilang gitu ya, bakalan ketutup sama catnya seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian mau apa, apa ya istilahnya, menunjukkan gambarnya lagi istilahnya ya. Kalau kan tadi itu udah ketutup cat. Nah, misalnya kalian kok bingung nih ini arahnya kayak gimana, ya itu kalian gambar lagi di atasnya seperti itu. Kalau misalnya kalian sudah terbiasa ya, silakan dilanjutkan pakai cat seperti biasanya, kalau yang udah biasa. Nah, tiap merek cat gas itu juga punya opacity yang berbeda-beda ya. Jadi nggak bisa apa, kalian itu akan tahu saat kalian mencoba ya. Jadi tapi untuk pertama-tama mungkin kalian bakalan pilih yang lebih mudah kalian dapatkan ataupun lebih murah seperti itu ya. Jadi silakan kalian mengeksplorasi, mungkin bisa pinjam dari temennya atau gimana untuk merek-merek gas yang kalian punya. Nah, eh, nanti jangan lupa kalau misalnya kalian pakai gas yang akrilik ya, terutama yang akrilik itu akan kering gitu, akan mengering kuas kalian. Jadi harus langsung dibersihkan. Kalau untuk gas yang watercolor, insya Allah masih bisa bersih ya. Pokoknya kalian lebih ekstra daripada cat air biasanya cara bersihnya. Lalu ini beberapa merek cat gas yang saya lihat di pasar ya, yang apa ini namanya, banyak diminati itu, eee, yang pertama itu banyak yang apa, jual ini Miyahimi. Miyahimi ini biasanya bentuknya satuan gitu ya, jadi per kotak-kotak kayak gini. Jadi kalian tuh bisa milih warnanya yang seperti apa, range harganya itu sekitar 15.000 kalau nggak salah satu kotaknya itu. Ada yang apa, bentuknya udah chart kayak gini, ada yang seperti ini ya, jadi dipencet kayak tube tapi besar gitu ya, kayak pouch gitu. Nah, selain itu mungkin kalau misalnya kalian ke Gramedia atau di Tokopedia itu biasanya kalau kalian cari yang harganya sekitar 60 ribuan, kalian mungkin bisa pakai Giotto atau Deli atau Meris seperti itu ya. Nah, untuk Giotto ini sendiri kayaknya dia itu bahan dasarnya akrilik ya, saya lihat itu di apa, Gramedia itu. Untuk Deli ini saya kurang tahu, kayaknya ini watercolor gouache, dan Meris ini juga watercolor gouache seperti itu. Selanjutnya, nah ini kita masuk ke tugas ya. Jadi tugasnya ini sebenarnya kan 2 minggu. Nah, maksudnya ini tugasnya ada dua, jadi kalian melukis kain dan melukis alat dapur. Nah, kalau misalnya kalian saya suruh melukis satu-satu, maksudnya kain gambar sendiri atau alat dapur gambar sendiri itu kayaknya nanti kurang maksimal ya. Jadi saya pikir kalian nanti saya harapkan bikinnya itu
kain dan alat dapur itu kalian komposisikan jadi satu gitu. Satu media gambar gitu aja ya. Nah, ketentuannya seperti ini ya. Jadi kalian pertama pilih objek lukisan berupa kain yang cukup lebar dan beberapa peralatan dapur di rumah kalian. Lalu tata 1-2 buah kain. Jadi diberi efek lipatan yang menarik dan kain nantinya itu kalian bisa pilih yang polos ataupun bermotif. Lalu komposisikan berbagai alat dapur di atas kain yang sudah ditata tadi. Lalu foto untuk objek kalian memudahkan dalam melukis gitu ya. Jadi kalian nanti nggak perlu harus ada di depan objek yang kalian lukis seperti itu. Atau misalnya kalian pingin seperti itu, nggak apa-apa, tapi nanti jangan lupa sertakan juga foto kalian saat sedang melukis ya. Lalu ini untuk tugasnya nanti kemungkinan akan dikumpulkan dalam 2 minggu. Karena kan minggu ini masih minggu libur ya. Berarti hitungannya mungkin sekitar 3 mingguan ya. Jadi minggu depan itu saya akan ngasih final research dari gambar saya dan kalian bisa absen nanti di apa, isi presensi di komen di video ajarnya, lalu ngumpulinnya minggu depannya lagi gitu ya. Jadi minggu ini kalian libur, minggu depannya kalian lihat video ajar dari saya, minggu depannya lagi baru dikumpulin gitu ya. Jadi 3 minggu ya. Paham semuanya? Paham ya? Ada pertanyaan kira-kira? Halo, siapa ya tadi? Kalaya? Siapa? Bukan ya? Oh, iya. Nah, itu kertasnya bebas ya. Kalian boleh pakai hot press atau cold press. Atau kalau misalnya sebenarnya saya ingin membebaskan sih. Kalau kalian pengen pakai kertas yang hitam juga enggak apa-apa gitu. Tapi ya resikonya sendiri ya. Karena kan memang agak susah tuh kalau di kertas hitam. Tapi ya wis biar seragam. Kalian enaknya hot press atau cold press? Yang sudah berpengalaman mungkin bisa cerita. Halo? Siapa tadi itu? Violia. Siapa? Yang sudah pernah pakai gouache itu enaknya pakai cold press atau hot press? Belum pernah ya. Berarti pakai apa itu? Kertas Canson kayak itu ya? Oh, baik. Jadi ini saya beri demokan sedikit ya. Ini ke play enggak ya? Nah, ini kalian itu silakan, ini kan saya nemuin barang-barang di dapur saya seperti ini. Nah, untuk selanjutnya bisa ditata mau perspektifnya agak kelihatan ke atas seperti ini ataupun, apa ya istilahnya itu, tegak lurus seperti ini, horizontal, terserah. Yang mana yang mudah buat kalian aja. Kira-kira ada pertanyaan? Ya. Nggak ada sih. Sebagus yang kalian ini aja nanti, sebagus yang kalian komposisikan gitu ya. Kadang kan kita pakai 1-2 barang gitu kan kurang kelihatan maksimal ya. Berarti tak batasi gini aja, minimal 5 lah, minimal 5 alat dapur. Gimana yang lainnya? Ada pertanyaan yang lain? Berarti tugasnya cukup jelas ya. Nanti tak ketik lagi untuk saya share di grup detailnya seperti apa, formatnya seperti apa, lalu ketentuan tambahannya tadi seperti apa. Gitu ya. Jelas semuanya?
Nggih. Berarti udah ndak ada pertanyaan ya? Oke wis, tak anggap nggak ada pertanyaan kalau gitu. Berarti saya tunggu nanti, karyanya 3 minggu lagi. Jadi minggu depan saya share video ajar pembuatan apa ini, gambarnya seperti itu ya, nanti dari awal proses sampai akhir. Tapi di samping itu misalnya kalian sudah punya gambaran, mulai dari sekarang kalian mau sketsa, gambar, ataupun udah jadi yang sudah biasa bikin silakan gitu ya. Yang penting tadi sesuai dengan ketentuan. Nah, nanti untuk warnanya, karena ini kan 3 minggu ya, cukup lama kalau menurut saya. Jadi, pewarnaannya nanti saya harap full ya. Jadi satu full kertas gambar gitu. Kalaupun misalnya ada yang, tidak tidak kena cat, itu mungkin bagian tepinya aja sekitar 1 sentimeter. Gitu ya. Jelas semuanya? Oke, kalau gitu saya akhiri kelas hari ini. Terima kasih atas perhatian semuanya. Semoga sehat selalu. Mohon maaf lahir batin semuanya. Selamat mudik dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Sama-sama. Nggih. Pertama-tama kalian bikin sketsa seperti ini. Nah, kalian bisa bikin garisnya tipis aja, jadi nggak usah terlalu tebal. Kalian bisa pakai kuas beragam, jadi bisa pakai flat, bisa pakai yang runcing untuk detailing seperti itu, berbagai ukuran. Untuk gouache kalian bisa pakai kuas yang agak murah ya, jadi dia nggak terlalu menyerap air. Untuk catnya di sini saya pakai cat merek Meris. Sayangnya beberapa cat ada yang sudah mengering, jadi saya coba keluarkan lewat samping atau bawahnya. Untuk mendapatkan warna yang diinginkan, kalian harus mixing dulu di palet ya. Jadi nggak bisa langsung diaplikasikan ditumpuk dua warna begitu di atas kertas seperti pada cat air biasa. Untuk gradasi transparansi kalian bisa pakai air yang nanti diresap pakai kuas. Cat gouache yang saya pakai ini cukup mudah bergeser ya sebenarnya. Jadi kalian harus tunggu kering betul supaya bisa menumpuk warna yang lain. Untuk menyerap kadar air dalam kuas, kalian bisa pakai tisu seperti ini. Buat bayangan dan naungan pada setiap benda yang kalian lukis. Di sini saya banyak melakukan kesalahan ya dalam pewarnaan. Jadi kalian nggak perlu khawatir nanti bisa ditumpuk pakai warna lain, tapi kalian harus tunggu dia mengering terlebih dahulu. Terkadang untuk menumpuk warna putih seperti ini juga nggak bisa langsung
benar-benar putih seperti yang kita pingin ya. Jadi kalian harus melakukan pengulangan, ditumpuk catnya beberapa kali untuk bisa benar-benar kelihatan putih gitu. Buat yang tidak terbiasa menggambar realis seperti saya, kalian bisa menambahkan detailing outline pada setiap barang yang kalian lukis ya. Jadi bisa ditambahkan bayangan juga di luarnya, jadi dibaurkan seperti itu sehingga tidak terlalu terlihat outline garis. Di hari berikutnya bisa kita lihat catnya mengering seperti itu. Terus tambahkan detailing supaya lukisan kalian terlihat hidup. Bisa juga pakai trik lain selain kuas ya, seperti saya ini bikin pakai jari telunjuk untuk membuat efek marble. Jangan lupa untuk menambahkan highlight ya, misalnya pakai warna putih untuk material yang mengkilat ataupun transparan. Kurang lebih seperti ini hasil finalnya. Saya bikin ini durasinya sekitar 2 hari. Jadi buat kalian yang masih punya banyak waktu, saya harap finalnya lebih maksimal. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.